Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu. Baik Bapak Ibu semua, selamat datang di webinar PMPRB untuk seri keempat. Kami ucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Ibu semua yang telah berpartisipasi dalam webinar ini. Untuk webinar pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Aryogo Restu Kuncoro. Beliau merupakan tim pengembang PMPRB 2020. Untuk aturannya, saya sampaikan dulu untuk aturan main pelaksanaan webinar kali ini. Selama narasumber menyampaikan materi, mohon untuk speaker di-mute. Jadi saya sampaikan pertama itu bahwa mohon speaker untuk di-mute. Lalu kemudian yang kedua adalah nama user yang digunakan untuk mengikuti Zoom ini, tolong diganti dengan format nama, strip, instansi. Jadi misalkan Bapak siapa, namanya, lalu strip, lalu dari instansi mana. Mohon untuk diganti dulu terlebih dahulu itu. Lalu kemudian yang ketiga nanti mungkin teknis pelaksananya adalah yang pertama nanti Bapak Aryogo akan menyampaikan dulu materinya, lalu kemudian nanti ada sesi tanya jawab juga yang bisa dimulai, boleh Bapak Ibu bisa langsung bertanya di chat maupun nanti bisa raise hand. Nanti supaya kami sebagai host bisa langsung menindaklanjuti agar bisa dibahas oleh narasumber. Mungkin seperti itu. Sebentar lagi akan kita mulai webinarnya. Bagaimana? Bapak Aryogo sudah siap? Oke, saya langsung kembalikan kepada Bapak narasumber untuk segera dimulai webinarnya. Saya silakan Bapak Aryogo. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah datang dalam webinar ini. Saya salut dengan antusias Bapak Ibu. Jadi 3 kali webinarnya ini yang keempat itu selalu penuh, nggak pernah sepi, dan saat pendaftaran itu cuma 15 menit udah selalu penuh. Saya salut sekali dengan semangat itu. Semoga semangat perbaikan ini bisa berkelanjutan. Jadi bukan hanya untuk proyek saja. Oke Bapak Ibu, saya rasa kita langsung saja ya. Jadi saya akan jelaskan layout untuk pemaparan saya hari ini. Pertama nanti saya akan menjelaskan terkait alurnya dulu, alur dari pengisian PMPRB ini. Jadi supaya nanti Bapak Ibu tidak bingung di aplikasinya nanti seperti apa, karena nanti aplikasinya itu terpisah-pisah ya akunnya. Nanti saya jadi saya saya izin untuk share screen. Share screen, Pak. Nah, baru nanti setelah saya terangkan tentang alurnya, nanti baru kita masuk ke aplikasinya. Ini mohon maaf kami nanti menggunakan paparannya menggunakan screenshot saja karena aplikasinya sedang disiapkan, jadi masih belum bisa diganggu. Jadi mohon maaf atas keterbatasan kami. Kemudian nanti setelah pemaparan saya, nanti silakan Bapak Ibu bertanya ya, kita diskusi saja terkait PMPRB ini. Share screen udah bisa ya. Oke, pemaparan pertama. Mohon izin tes Pak Akbar, ini bisa kelihatan? Bisa ya, oke. Oke, saya mulai saja untuk alurnya. Alurnya sederhana. Pada dasarnya alur PMPRB ini cuma 4 ya. Jadi nanti Bapak Ibu itu akan berperan di nomor di angka 1, 2, 3 ini. Nanti 4 adalah kami nanti ya. Pertama adalah penilaian mandiri di tingkat unit dan pusat. Nah, ini nanti
akunnya sendiri-sendiri ya. Jadi nanti asesor unit itu akan menilai unit, asesor pusat itu akan menilai tingkat pusatnya. Jadi akan terpisah. Nah, asesor ini nanti tidak boleh tumpang tindih ya. Jadi asesor pusat itu tidak boleh tidak boleh nyambi juga jadi asesor di unit. Jadi gini, asesor unit itu hanya orangnya adalah dari unitnya masing-masing. Jadi misalnya dari OPD A, dari OPDB, nanti OPD A itu asesornya adalah pegawai dari OPD A tersebut. Nah, tapi yang di tingkat pusat itu bisa dari inspektorat, bisa dari sekretariat, bisa dari unit, bisa gabung ya. Ini tiga-tiganya bisa gabung. Jadi tapi tidak semua ya, maksudnya sebagian saja karena nanti TPI itu juga dari inspektorat, jadi nanti dibagi. Nah, untuk yang asesor pusat tadi, karena bisa gabung tiga tadi, kan tadi ada yang dari orang unit ya, bisa masuk sebagai unit pusat. Nah, yang sudah pegawai unit yang sudah masuk ke asesor pusat, ini nggak boleh merangkap jadi asesor unit. Oke. Kemudian setelah nanti penilaian dari asesor selesai dari unit tingkat dari tingkat unit dan tingkat pusat sudah selesai, nanti penilaiannya akan masuk ke TPI, nanti divalidasi. Nah, ini saya klarifikasi saja. Untuk TPI ini mungkin Bapak Ibu ada yang beberapa yang masih rancu antara TPI dan asesor pusat. Jadi TPI dan asesor pusat ini terpisah ya. Jadi asesor itu hanya mengumpulkan data, memetakan bagaimana gambaran reformasi yang sudah jalan di unitnya masing-masing. Nah, TPI ini adalah yang memvalidasi. Jadi dia independen ya. Jadi harus terpisah. Nah, untuk yang TPI ini itu semua dari inspektorat ya. Dan bisa lebih dari satu orang, sama kayak asesor. Kemudian setelah LKE ini divalidasi oleh TPI, dipanelkan, kemudian disubmit ke sekretariat daerah, sekjen dan sebagainya yang setingkat ketua RB-nya untuk divalidasi juga. Kemudian jika sudah setuju nanti akan dikirimkan ke Menpan. Nah, ini saya bukan saran ya, saya sharing saja. Untuk sekarang kan karena kita waktu itu sudah mepet ya, itu saya harapkan Bapak Ibu itu sudah menyiapkan isiannya. Maaf Bu, ini kenapa sharingnya? Bukan, ini sharing ke orang lain. Bentar. Sharingnya yang punya orang itu dihilangin. Maaf, dari Kota Pekanbaru, boleh di stop share screen-nya? Nah. Oke. Saya cuma mau sharing saja untuk validasi LKE individu dan sekretariat ini. Ini kan review berjenjang ya, dari unit pusat, kemudian masuk ke TPI, kemudian masuk ke sekretariat. Nah, karena kita ini sudah waktunya sudah mepet ya, itu dari instansi mana saya lupa. Itu mereka saat panel di TPI, sekretariat itu gabung. Jadi mereka ikut panel, jadi sambil memverifikasi bareng dengan TPI, itu bisa dilakukan seperti itu. Jadi ketika TPI submit ke sekretariat, itu sekretariat tinggal submit ke
ke kami, ke Kemenpan. Kemudian saya tambahkan lagi, ketika validasi tadi itu oleh TPI tadi itu dianggap datanya kurang tepat, maksudnya yang penilaian dari asesor ini kurang menggambarkan sesuai dengan yang ada, itu nanti TPI akan mengembalikan LKE-nya kepada asesornya. Nah, asesornya nanti berhak untuk menjawab setuju atau tidak setuju. Tapi nanti untuk keputusan akhirnya tetap dari TPI-nya. Jadi kalau TPI-nya tetap kekeh, misalnya asesor yang PDA ini ya jawab pertanyaan ini A, tapi TPI-nya minta B aja karena kondisinya seperti ini dan semacamnya. Setelah setelah diperbaiki yang unit OPD ini tetap kekeh A dan TPI ini tetap B, nanti yang dipakai adalah yang TPI. Kita pakai yang B. Kemudian oke, itu alurnya ya Bapak Ibu. Alurnya kurang lebih seperti itu. Kemudian sekarang kita masuk ke aplikasinya. Nah, ini terkait akunnya Bapak Ibu. Pertama, kita daftarkan dulu administratornya. Nah, ini sebagian besar dari kita sepertinya sudah ya, untuk yang kemarin administrator. Jadi, administrator ini adalah akun yang bukan raja ya. Jadi, dia pemegang kunci. Jadi, PMPRB ini kalau saya gambarkan adalah sebuah rumah, sebuah bangunan rumah yang ada ruangan-ruangannya, yang pemegang kuncinya ini adalah administrator. Administrator ini nanti yang berhak membuka ruangan tersebut atau menutup ruangan tersebut. Dan juga meregistrasikan orang-orang yang akan menggunakan ruangan tersebut. Nah, orang-orang inilah yang disebut asesor. Ruangan tadi itu yang saya maksud adalah unit kerjanya. Oke. Nah, administrator nanti registrasikan ke tempat kami di pmprb.menpan.go.id, nanti menyertakan surat tugas dan ID card. Nah, untuk surat tugas ini saya jelaskan kenapa kami minta surat tugas. Kami mendorong Bapak Ibu untuk akuntabel ya. Jadi siapa yang bertanggung jawab memegang administrator, dialah yang benar-benar memegang. Jadi tidak dia yang daftar terus mempertanggungjawabkan kepada misalnya bawahannya terus dia lepas tangan gitu. Nah, makanya untuk administrator dan nanti akun-akun lain ini saya sarankan itu memang orang yang memegang aplikasinya. Ya. Jadi walaupun nggak eselon pun nggak apa-apa, yang penting dia bisa memegang aplikasinya gitu ya. Nah, setelah nanti administrator ini meregistrasi diri sendiri, nah dia nanti akan membuat akun-akun untuk unit kerja, untuk TPI dan untuk ketua RBI atau sekretariatnya. Nah, setelah nanti akun-akunnya sudah dibuat semua, nah tahapnya sama seperti yang saya jelaskan tadi di depan. Unit kerja login ke PMPRB untuk mengisi mengisi LKE-nya, kemudian submit ke TPI. Jika TPI setuju, nanti akan dimasukkan ke sekretariat atau ketua RBI. Kalau tidak setuju, akan dikembalikan lagi ke unit kerjanya masing-masing untuk direvisi. Gitu. Kemudian nanti jika sudah selesai rangkaiannya, semuanya sudah selesai di sekretariat RBI, sudah disetujui semua, nanti dikirimkan ke kami. Tahap 4 ke Kemenpan RBI. Nah, ini saya ingin menekankan terkait akunnya tadi ya Bapak Ibu, dan pengisian LKE-nya. Terutama untuk administrator nih. Untuk administrator ini saya harap ini orangnya yang bertanggung jawab. Soalnya dia yang mengelola
akun-akun lain itu jadinya harus harus jeli gitu. Nah, kan tadi saya jelaskan yang menggunakan akun ini, asesornya itu tidak boleh tumpang tindih. Jadinya kalau sudah jadi asesor pusat, dia tidak boleh menjadi asesor unit. Yang TPI itu tidak boleh, TPI kan inspektorat, asesor pusat itu juga bisa dari inspektorat. Nah, yang udah jadi TPI ini nggak boleh merangkap jadi asesor pusat. Nah, seperti itu nanti tugasnya dari administrator untuk melihat itu. Walaupun aplikasi ini sebenarnya kami sudah lengkapi untuk menyaring itu, tapi kami ingin menekankan administrator juga menjaga hal tersebut supaya tidak ada tumpang tindih itu. Kemudian pengusulan unit kerja. Nah, untuk pengusulan unit kerja ini terkait pengusulan unit kerja ini minimal 10 ya. Kalau kami bilang minimal 10. Silakan nanti untuk unit yang harus masuk adalah eselon 1 atau unit mandiri. Nah, kalau saya bikin mudah, itu adalah di cabang pertama dari kepala organisasinya. Misalnya kepala daerah, berarti yang masuk unitnya adalah OPD-OPD-nya. Kemudian kami juga mengharapkan untuk sekretariat dan inspektorat itu juga masuk dalam sampel tersebut. Tapi nanti kami kembalikan lagi kepada evaluatornya masing-masing ya, apakah itu belum masuk atau tidak. Tapi sebagai penggerak RB, inspektorat dan sekretariat ini, sekretariat sebagai penggerak, inspektoratnya sebagai yang mengawasi pelaksanaan RB tersebut, kami harapkan menjadi sampel. Jadi jangan sampai yang meng-RB-kan itu tidak lebih RB daripada unit yang di-RB-kan. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian untuk pengisian LKE dan evidence, kami harapkan saat mengisi itu jangan terlalu simpel. Kebanyakan kalau mengisi itu Bapak Ibu ya instansi-instansi itu upload evidence cuman misalnya gini, tim RB telah dibentuk sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang diupload adalah SK tim RB-nya. Tapi terus nggak ada penjelasannya atau penjelasannya cuman SK saja gitu kan. Nah, yang kami butuhkan adalah penjelasannya RB yang diinginkan oleh unit itu seperti apa. Kemudian sumber daya yang dibutuhkan itu seperti apa. Nah, kemudian jumlahnya berapa. Kemudian dibentuklah tim tersebut kan. Nah, itulah yang kami ingin gali. Jadi Bapak Ibu nanti ketika jelaskan hal itunya. Jadi misal tadi yang saya contohkan tim RB yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Jadi kebutuhan organisasinya itu seperti apa sih? Kemudian yang sudah dibentuk itu tim RB-nya itu se-match apa dengan kebutuhannya tersebut. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian untuk pengisian LKE, untuk evidence-nya nanti, kami harap nanti diisi satu-satu ya. Jadi nanti di LKE-nya itu per pertanyaannya, itu nanti Bapak Ibu akan attach ya, upload buktinya. Nah, kami mohon maaf ini mungkin banyak yang protes ya, kenapa enggak jadikan satu drive saja. Nah, kami kami takutkan ketika menggunakan drive ini formatnya berbeda dan evaluator itu tidak dapat menemukan file yang sesuai dengan catatan yang Bapak Ibu berikan. Jadi kami dorong untuk LKE evidence-nya tersebut diupload satu-satu ke aplikasi kami. Dan itu juga kami untuk untuk arsip kami juga sih. Kemudian pelaksanaan validasi oleh TPI ya. Pelaksanaan validasi oleh TPI, mohon maaf.
validasi oleh TPI nanti seperti yang sudah saya bilang tadi, bisa digabung bersamaan dengan validasi dari sekretariat, nanti bisa duduk bareng untuk validasi. Nanti Bapak Ibu dari sekretariat dan inspektorat, saya harapkan sudah satu pemikiran dalam RB ini. Jadi ketika nanti memvalidasi itu tidak ada cekcok lagi terkait harusnya ini tuh nilainya apa gitu ya. Nah, kemudian ini saya jelaskan lagi aja untuk yang tadi peranan akun dan akun-akun ini ketentuannya seperti apa. Kemudian pertama yang administrator ya. Untuk yang administrator ini sama seperti sekretariat ya. Dia cuma satu orang saja yang akunnya cuma satu jadinya. Yang megang cuma satu. Kemudian yang administrator ini hanya mengelola akunnya tadi. Mereka tidak administrator ini tidak bisa mengisi LKE. Jadi nanti Bapak Ibu yang menjadi administrator mungkin tidak hadir di sini ya, tapi nanti mohon pesan ke administratornya ya. Kalau LKE-nya itu tidak ada menu LKE, itu memang wajar. Di administrator memang tidak ada menu LKE, di situ hanya ada menu menu unit buat akun unit dan buat akun asesor. Kemudian tanggung jawabnya administrator tadi yang saya sudah katakan, dia memantau akun-akun lain, jangan sampai ada duplikasi, jangan sampai ada yang menyalahgunakan akun-akun tadi. Kemudian yang asesor pusat. Nah, asesor pusat ini mungkin nanti saya betulkan dulu. Asesor pusat ini bisa dari inspektorat, sekretariat, dan bisa dari pokja dari unit kerja. Itu masih bisa. Kemudian akunnya lebih dari satu, bisa lebih dari satu. Jadi asesor ini tim ya, bisa jadi lebih dari satu. Jadi mungkin kalau saya gambarkan sekali lagi ya, tadi itu, nanti itu bentuknya adalah PMPRB itu rumah, ada ruang-ruangannya. Kemudian asesornya ini adalah yang menggunakan ruang tersebut. Nah, ruangan ini bisa digunakan oleh orang banyak. Jadi nanti satu LKE itu bisa dikerjakan oleh orang banyak biar cepat gitu ya. Nah, untuk yang pusat nanti bertanggung jawab untuk pengisian LKE pusat saja, nanti tidak bisa mengisi untuk LKE unit. Kemudian untuk asesor unit, nah ini asesor unit hanya yang bisa menjadi asesor unit hanya pegawai unit tersebut ya, yang bertanggung jawab pada pengisian LKE unit juga. Ini sama dengan asesor pusat, bisa banyak asesornya, tim asesor. Silakan nanti diisi sesuai dengan kebutuhannya, dibikin sesuai kebutuhannya. Untuk yang asesor unit ini bertanggung jawab pada pimpinan unitnya masing-masing. Kemudian untuk sekretariat ini, mohon maaf. Ini adalah yang memegang adalah sekretariat jenderal, sekretaris menteri atau sestama atau sekdanya. Hanya satu akun seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Pengguna ini tidak boleh dirangkap oleh akun lain. Jadi yang sudah menjadi sudah menggunakan akun sekretariat RB ini tidak boleh merangkap menjadi yang lain ya. Nah, bertanggung jawab pada verifikasi akhir nilai LKI unit. Jadi nanti setelah TPI itu menyelesaikan panelnya, nanti akan jadi LKE gabungan. Nah, nanti yang menyetujui adalah sekretariat RB ini. Nah, ini adalah tampilan aplikasinya. Saya langsung saja masuk ke aplikasinya. Ini adalah tampilan administrator ya Bapak Ibu. Jadi sederhana ya, yang untuk administrator ini menunya cuma 3, dashboard, pengguna, dan instansi. Nah, Bapak Ibu nanti untuk yang pertama kali mengakses, itu yang harus diisi adalah unitnya dulu, instansi dan unitnya ini. Jadi Bapak Ibu buka dulu ruangannya untuk asesornya masuk. Ya. Nah, baru setelah Bapak Ibu
apa namanya, membuat unitnya, baru Bapak Ibu bisa mengisikan apa asesornya siapa saja. Nah, kalau nanti Bapak Ibu tidak mengisikan unit ini, nanti ketika membuat asesor ini, nanti asesornya tidak punya tidak akan punya ruangannya. Jadi tidak bisa dipilih ruangannya. Oke. Nah, ini sorry. Nah, ini untuk tampilannya unit yang pertama. Nanti pada saat masuk ya, kalau untuk yang pertama kali akses, itu administrator ini nggak ada unitnya ini ya. Jadi di apa namanya, ini semua, ini kosong nanti. Nanti Bapak Ibu silahkan tambah unit di sini, ini. Menggunakan tombol ini, nanti buat unitnya, nanti akan masuk ke, sorry. Nah, sorry. Cara clear anotnya mana? Clear anot. Ada bentar. Nah, ini untuk apa namanya? Ini untuk yang masuk tadi ya, setelah unit yang Bapak Ibu pencet tadi, klik tambah yang ada di samping kanan hijau itu. Nah, nanti akan keluar kotak dialog seperti ini. Nanti isikan kementerian lembaganya, instansi Bapak Ibu, kemudian nama organisasinya, unitnya apa. Nah, level organisasinya nanti misalnya kalau OPD berarti unit, kalau misalnya ya. Kemudian letak geografis ini dan alamat dan sebagainya ini opsional ya. Jadi Bapak Ibu bisa isi, bisa tidak. Nah, kemudian setelah tadi Bapak selesai simpan ya, baru Bapak bisa menggunakan menu penggunanya. Nanti Bapak silahkan tambahkan penggunanya sama dengan tombol yang hijau di sebelah kanan, tambah di situ. Nah, nanti tampilan pembuatan akunnya seperti ini. Nanti silakan isikan nama lengkap yang mendaftar ya. Nama lengkapnya, email. Email ini mohon email yang memang digunakan sehari-hari ya. Dan kami tekankan lagi, mohon jangan menggunakan email yang resmi. Maksudnya resmi adalah yang go.id, ya seperti itulah. Pokoknya yang email yang tidak lazim digunakan, mohon gunakan Gmail saja dan sejenisnya yang sudah sering, karena kami selama ini kan menggunakan token ya. Nanti nggak tahu nih, kita sepertinya sih aplikasinya akan diupdate dan tidak menggunakan token. Tapi selama saya saya wanti-wanti saja untuk emailnya, tolong menggunakan yang sehari-hari dipakai, karena nanti password dan lain-lain itu mengirimkannya lewat email tersebut. Kemudian handphone dan WhatsApp-nya. Pilih kementerian, unitnya apa, NIP juga dimasukkan. Nah, ini kami minta NIP, berarti yang bisa menjadi penggunanya ini adalah ASN ya nanti ya. Kemudian jabatannya apa, golongan, terus sampai bawah, konfirmasi sandinya. Nah, untuk grup aksesnya nanti, nah grup aksesnya nanti ada pilihannya sebagai asesor, sebagai TPI, dan sebagai ketua RB. Nanti ada asesor pusat dan asesor unit. Nanti silakan dipilih sesuai dengan yang akun yang didaftarkan. Kemudian nanti di bawah, nanti ini ada bawahnya lagi nih, sama kayak administrator, nanti diminta untuk menyertakan ST, ID card, dan foto profilnya.
Nah, ini untuk halaman asesor pusatnya. Jadi tadi kita sudah bikin akun-akunnya ya. Jadi administrator bikin akunnya semua, dibagikan kepada orang yang bersangkutan. Nah, ini tampilan dari dashboardnya yang pusat ya, aplikasi. Jadi kalau yang asesor pusat masuk nanti tampilannya seperti ini. Nanti silakan menunya pilih evaluasi. Nah, nanti akan tampilannya seperti ini, proses evaluasi. Nah, nanti halaman awal ini kosong ya Bapak Ibu. Jadi nggak ada nih uji fungsi, kegiatan evaluasinya ini nggak ada sama sekali awalnya. Nanti Bapak Ibu silakan klik menu plus itu untuk menambahkan kegiatan evaluasi. Nah, nanti di sini kegiatan evaluasinya itu modelnya seperti kalau Bapak Ibu pernah isi Siharka, itu modelnya seperti draft ya. Nanti Bapak Ibu isi, itu kalau disimpan modelnya draft, nanti kalau Bapak Ibu setim asesor ini sepakat menggunakan yang menggunakan draft yang itu nanti dikirim. Nah, nanti draft yang di sini bisa dikerjakan bareng. Nah, ini untuk inputnya tadi saya ceritakan terkait pengisiannya seperti apa. Nah, ini untuk pembuatan kegiatannya tadi, kegiatan evaluasinya. Jadi ketika Bapak Ibu tadi tambahkan kegiatan evaluasi, nanti kurang lebih yang muncul adalah kotak dialog seperti ini. Silakan nanti isikan evaluasi pusat atau unit, kemudian unit kerjanya unit kerja apa. Kemudian deskripsinya, deskripsi misalnya mau ini yang dikerjakan bersama atau gimana. Kemudian simpan, nanti akan ini contohnya ya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini menu-menunya Bapak Ibu. Nah, tadi kan kegiatannya nanti bisa diedit kegiatan, bisa dihapus kegiatan, bisa isi LKE, bisa lihat LKE. Nah, nanti untuk mengisi LKE, silakan klik tombol yang contreng itu untuk mengisi LKE. Nanti masuk ke tahap selanjutnya. Nah, nanti tampilannya seperti ini ya LKE-nya. Kurang lebih nanti seperti Excel ya, urutannya sama persis, cuma nanti bentuknya mirip folder-folder seperti ini. Nanti per komponen, per pertanyaan itu bentuknya seperti ini, Bapak Ibu. Sorry. Nah, nanti seperti ini. Nanti pernyataan, ada pernyataannya, ada pilihan jawabannya, kemudian ada kotak untuk menuliskan catatannya dan tautan evidence-nya. Nanti diisi satu-satu di sini. Nah, untuk pengisian LKE ini yang nanti wajib disubmit kepada kami untuk 30 Juni itu adalah yang pemenuhan ya, yang mandatori, pemenuhan. Jadi yang pengungkit bagian pemenuhan. Kami kan sekarang LKE-nya bagi 3 ya. Jadi pemenuhan, pengungkit dan hasil, yang pengungkitnya dibagi 2, pemenuhan dan reform. Nah, yang reform ini kami harapkan catatannya saja yang diisi, evidence-nya bisa menyusul. Nah, untuk yang mandatory, nah ini kami harapkan sudah pada 30 Juni ini nanti bisa disubmit bersama juga dengan evidence-nya nanti ya. Nah, ya memang mepet, tapi kami nanti akan untuk mengantisipasi hal tersebut, nanti kami akan bagikan LKE-nya. Mungkin ada beberapa evaluator yang sudah membagikan LKE-nya, nanti LKE Excel bentuknya ya. Jadi untuk Bapak Ibu isi dulu, isi catatannya dan sebagainya, kemudian memilih mana evidence-nya. Nah, nanti setelah aplikasi selesai, silakan Bapak Ibu langsung tinggal memindahkan saja. Tuh. Kami harapkan sih sudah siap ya, karena untuk yang pemenuhan ini pada dasarnya adalah sama dengan LKE yang sebelumnya ya, yang mandatori ini, yang pemenuhan itu sama. Jadi mungkin ada perubahan sedikit seperti di penataan perundang-undangan itu menjadi dari regulasi perundang-undangan dan isinya sedikit berbeda, tapi tidak terlalu berbeda. Nanti
intinya mirip lah dengan yang tahun lalu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menyiapkan yang dengan LKE tahun lalu, itu sudah bisa sebagian besar sudah bisa dimasukkan langsung ke dalam aplikasi ini. Nah, ini ketika nanti sudah terisi, jadi kami nanti opsinya bisa simpan saja nanti, jadi bisa dicicil. Kemudian ada kalau misalnya sudah setuju yang mana yang mau di-upload, itu silakan yang klik tombol verifikasi yang tengah ini ya. Nanti akan terkirim ke TPU untuk di-review. Nah, ini untuk pertanyaan-pertanyaan yang dulu ya, yang sebelum-sebelumnya ditanyakan terkait aplikasi ini. Yang pertama adalah CAPTCHA. Jadi beberapa dari teman-teman kita ini ada kendala terkait CAPTCHA. Jadi ketika membuka, ketika di-enter CAPTCHA dianggap salah. Nah, ini kami jelaskan untuk CAPTCHA ini ada kadaluarsanya. Jadi misalnya ketika buka Bapak Ibu mengisikan, misalnya Bapak Ibu kemudian melakukan hal lain ya, jadi lupa untuk enter untuk masuk login, itu captcha-nya kadaluarsa. Nah, kami sarankan ketika Bapak Ibu mengisi captcha ini, ketika setelah mengetik password, ID dan password, itu langsung di-refresh. Di-refresh, langsung diisi captcha-nya, kemudian login. Kemudian token login. Nah, ya untuk token login ini kemungkinan besar sih akan dihilangkan ya, karena kami menemui banyak instansi yang ternyata mendaftarkan akunnya itu yang tadi saya bilang, yang daftar atasannya eselon 3, yang di ST kan eselon 3 juga. Tapi yang mengoperasikan akunnya adalah staffnya. Nah, kalau pakai token, nanti emailnya, tokennya itu akan dikirimkan ke email eselon 3-nya yang didaftarkan tadi. Nah, itulah yang agak menjadi kesulitan ya. Makanya nanti token login ini kemungkinan besar kami akan hilangkan. Tapi kami tetap menekankan tadi, untuk pengelolaan akun, untuk penggunaan akun, mohon nanti yang memang menggunakan saja yang didaftarkan. Walaupun staff tidak masalah. Kemudian terkait duplikasi pengguna ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, untuk duplikasi pengguna ini kami sangat hindari terkait terkait tumpang tindih fungsi tadi. Jadi jangan sampai duplikasi ini digunakan untuk nanti satu orang saja yang mengerjakan, jadi one man show gitu. Nah, kami ingin menghindari itu. Jadi asesor itu akan terpisah nanti. Nggak boleh tumpang tindih antara asesor pusat, antara asesor unit, nanti administrator itu nggak boleh megang sebagai asesornya juga. Nah, itu nanti kami harapkan akan ada segregasi fungsi seperti itu. Untuk email akun penerima token yang seperti saya jelaskan tadi bisa di-skip. Kemudian surat tugas. Nah, ini surat tugas tadi yang saya tekankan untuk memperjelas tanggung jawab siapa yang menggunakan aplikasi ini supaya nanti orang-orang ini tertib ya. Jadi tidak asal membuat akun kemudian nyuruh bawahannya yang megang, nanti yang tanggung jawab adalah bawahannya, bukan dia sendiri gitu. Kemudian pergantian pemegang akun. Nah, ini pergantian pemegang akun bisa dilaksanakan. Nanti silakan untuk akun asesor bisa diubah sendiri. Jadi nama, password, ST, dan email nanti silakan di profilnya nanti bisa diubah. Nah, untuk khusus administrator itu hanya bisa dilakukan kepada kami. Jadi nanti untuk pengajuan administrator baru itu harus diajukan kepada kami. Kemudian akun tidak ada tampilan LKE. Nah, akun tidak ada tampilan LKE ini kebanyakan sih karena yang membuka adalah administrator. Jadi nanti jika administrator membuka dashboard tadi, kemudian tidak ada pilihan LKE, nanti mohon jangan kaget karena administrator tidak bertanggung jawab terhadap pengisian LKE tersebut. Kemudian LKE dilengkapi dengan catatan dan evidence. Nah, yang tadi saya sudah jelaskan.
LKE tersebut kami harapkan itu ketika 30 Juni sudah dilengkapi dengan catatan dan evidence khusus yang mandatory. Ya, yang 20% mandatory itu yang wajib sudah ada catatan dan evidence-nya. Walaupun nanti saat evaluasi itu bisa diklarifikasi kembali, bisa ditambahkan kembali. Nanti bisa diskusi dengan evaluatornya. Kemudian pengembangan akun asesor pusat. Kalau ini. Nah, ini untuk pertanyaan-pertanyaan yang sering dipertanyakan di di webinar-webinar sebelumnya. Kita bahas satu-satu ya Bapak Ibu. Terkait pengisian kemarin, kita wajib mengisi yang 20% apa semua. Untuk fitur link, apakah bisa menjadi lebih komprehensif menggunakan Google Drive? Akun inspektorat sebagai akun pusat yang nantinya memverifikasi akun unit diberikan waktu hanya 2 minggu. Apakah nanti waktunya tidak terlalu mepet? Mungkin perlu mempertimbangkan untuk mengaktifkan akun verifikasi. Jawaban dari kami, bagian pengungkit di pemenuhan 20% saja yang tadi saya terangkan. Jadi hanya yang mandatory saja ya nanti ya. Untuk yang reform itu nanti diisi oleh evaluator ya. Jadi nanti diskusi di lapangan. Di aplikasi di setiap pernyataan itu ada linknya sendiri-sendiri untuk menaruh evidence-nya nanti. Jadi sebaiknya untuk setiap pernyataan nanti bukti dukungnya sendiri-sendiri ya. Kemudian untuk ini pertanyaan-pernyataan yang sudah ini sebenarnya. Jadi pertanyaan-pertanyaan di sini itu sudah kami sudah kami akomodasi di dalam aplikasi. Nanti silakan Bapak Ibu bertanya saja ke ke chat online kami di rbkunwas.menpan.go.id. Mungkin saya bisa langsung teruskan saja ke tanya jawab, atau mungkin saya mengecek chatnya dulu, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu. Oke. Selamat pagi Bapak Ibu narasumber, izin bertanya, akun TPI tidak ada, fungsinya hanya di belakang layar ya, maksudnya di belakang sekretariat RB. Jadi mungkin saya jawab ini ya, untuk akun TPI ini kemarin di aplikasi memang belum ada ya, jadi masih hanya ada akun unit dan asesor unit dan asesor pusat, jadi nggak ada TPI. Nah kami setelah ini tambahkan akun TPI, jadi dia nanti adalah ya sekretariat RB tersebut, nanti kepalanya. Kemudian untuk LKE pusat atau Pemda yang mengisi siapa? Nah, yang pusat ini adalah asesor pusat nanti Bapak Ibu. Nanti tadi yang sudah saya jelaskan, asesor pusat ini terdiri dari bisa dari inspektorat gabungan ya, inspektorat bisa inspektor saja, bisa sekretariat saja, bisa gabungan. Sekretariat, inspektorat, atau digabung dengan kok jadi unitnya. Kemudian, apakah boleh pemegang akun sekretariat RB merangkap sebagai pemegang akun pusat? Pengisian LKE Pemda atau pengisian LKE unit. Nah, tadi yang saya sudah jelaskan juga, ini dipisah ya. Nah, untuk akun sekretariat RB nggak boleh mengisi LKE pusat maupun unit. Jadi dia tugasnya adalah memverifikasi saja. Kemudian apa beda tim penilai internal dengan tim asesor pusat?
Kalau ada berapa peran masing-masing kedua tim tersebut. Oh, jadi gini Bapak, yang kedua, bentar. Kalau ada perbedaan peran masing-masing, melakukan review hasil PMPRB. Siapa yang melakukan review hasil PMPRB pusat? Kalau inspektor PMPRB, asesor pusat boleh merangkap sebagai PMPRB. Nah ya, jadi untuk akses TPI ini, Bapak Ibu, itu tadi yang sudah saya jelaskan, dia adalah reviewer ya. Jadi dia adalah pemverifikasi yang berdiri sendiri. Dia kami tekankan adalah pihak yang independen ya, walaupun sebagai di unit internalnya. Jadi nanti TPI ini adalah inspektorat sebagai yang pengawas RB. Untuk yang unit asesor pusat itu yang sudah saya jelaskan tadi, asesor pusat ya. Jadi bisa dari gabungan inspektorat, bisa dari sekretariat, bisa dari unit, tapi tidak boleh merangkap sebagai TPI. Nah, nanti Bapak Ibu kalau sudah terlanjur TPI asesor pusatnya itu inspektorat semua anggota inspektorat itu jadi asesor pusat. Jadi nggak ada orang buat TPI. Nah, saya sarankan dibuat ulang ST-nya. Nanti biar dibagi, ada yang sebagai asesor pusat, ada sebagai TPI. Kemudian, bagaimana jika ketika membuat akun asesor, TPI dan ketua RB tidak mengupload ST, ID card, dan lain-lain? Apakah akunnya gagal atau masih bisa dipakai? Nah, nanti fiturnya kami akan kunci. Jadi harus diupload ST-nya, dan nanti tugasnya dari administrator untuk memastikan bahwa ST-nya itu sudah sesuai. ST-nya itu ST dan orang yang ST dan yang yang mendaftar itu sudah sama. Jadi ID dan ST-nya sama. Apakah akun sekretariat? Apakah akun sekretariat daerah provinsi bisa diberikan hak akses untuk memantau perkembangan input PMPRB pada unit kerja dan Pemda kabupaten atau kota? Akan lebih baik kalau disediakan akun khusus untuk sekretariat tim RB Pemda provinsi dengan hak akses untuk melihat memantau perkembangan tahap input PMPRB unit kerja Pemprov dan